kita datang ke sini untuk menuntut hal yang sama. Hal itu adalah kita dengan tegas menolak penempatan transmigrasi dari luar provinsi Kalimantan. Tolak transmigrasi dari luar provinsi. Kita minta penjelasan dari pemerintah dengan perimpan dalam hal ini. Karena pemerintah pusat menyatakan bahwa akan ada transmigrasi baru yang akan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri menyatakan bahwa tidak ada penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan buat kami orang Dayak ini bingung. Jangan buat kami bingung. Jangan buat kami bingung. Kami bisa membuat gerakan yang lebih besar dari ini lagi. Betul. Ini untuk yang kedua kali Bapak Gubernur kita yang merupakan orang Dayak dari Hulu Seruyan sana tidak hadir kembali pada hari ini untuk menyukui kita. Kita kecewa. Penolakan kita terhadap transmigrasi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita tetap sepakat untuk menolak itu. Kita tolak. Hidup Dayak. Hidup Dayak. Hidup Dayak. Terima kasih Pak. Kenapa kami bisa menyambut di luar sini? Karena dari informasi yang kami terima dari beberapa sumber bahwa Bapak Gubernur kita kembali tidak menerima kita karena memang ada pertemuan atau apapun itu agendanya. Untuk yang kedua kali kita akan diterima oleh perwakilan mereka. Terima kasih Pak sudah menerima kami. Karena Bapak Gubernur tidak ada di tempat, ini adalah kantor Gubernur, yang menerima kami adalah Bapak Kepala Dinas, maka cukup di luar saja Pak. Cukup di luar. Cukup di luar. Cukup di luar. Kami tidak mau masuk dalam. Kita tetap ini membuktikan bahwa orang Dayak tetap berkomitmen untuk menolak transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Tolak transmigrasi. Terima kasih Pak. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Izinkan saya membacakan pernyataan sikap kami yang sebagai berikut. Pernyataan sikap bersama Aliansi Dayak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah. Kabe selamat, lingu nalatai, salam sahujud, karende melempar. Adil Katalino, Batu Ramin Kasaruga, Basengat Kasubata. Adanya rencana pemerintah menempatkan ribuan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah di sejumlah kabupaten yang dimulai tahun 2021 mendatang. Maka kami, masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu secara tegas menolak dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Dengan tegas menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menuntut moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigrasi baru dari luar bumi Tambun Bungai untuk selama-lamanya. 3. Mendesak pelibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan program ketahanan pangan food estate secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Menuntut dilakukan revitalisasi dan optimalisasi lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah. Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi kerawanan konflik, kecemburuan sosial, dan pengerusan budaya masyarakat Dayak yang terjadi secara terus-menerus serta berkelanjutan. Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Palangkaraya, 31 Agustus 2020. Atas nama masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu, Koordinator Lapangan Yusuf Roni Unjunuke, Jurubit Pinkin Jabel. Selanjutnya, rekomendasi Aliansi Dayak Bersatu sebagai berikut. Rencana pemerintah untuk menempatkan warga transmigrasi dari luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sangat tidak berpihak kepentingan dan pertimbangan. Rencana penempatan
transmigrasi baru bagi penduduk asli masyarakat Dayak, masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan merupakan sebuah ancaman besar. Kami ulangi, rencana penempatan transmisi baru bagi penduduk asli masyarakat Dayak merupakan sebuah ancaman besar karena dapat menyisihkan peran dan keberadaan masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan. Dan ini sangat potensial menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Untuk itu, maka masyarakat Takar Rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu menyampaikan sikap rekomendasi sebagai berikut. Penolakan mendatangkan warga transmigrasi baru dari luar Kalteng, yaitu karena selama ini pelaksanaan transmigrasi baru dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Dayak. Dalam sebuah pemukiman transmigrasi, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas seperti listrik, jalan, perumahan, sekolah, puskesmas, tanah bersertifikat 2,5 hektar, jatah hidup diberikan selama 2 tahun dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara ribuan masyarakat lokal yang hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak menikmati program pemerintah berupa fasilitas yang diberikan kepada penduduk transmigrasi. Artinya menjadikan masyarakat lokal menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama, memindahkan kemiskinan dari luar provinsi Kalimantan dengan membuat persoalan baru di Kalimantan Tengah. 2. Penolakan juga dilakukan dengan latar belakang bahwa pelaksanaan transmigrasi baru dengan cara mendatangkan warga dari luar Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebuah bentuk pempasan dan pengkiran terhadap hak-hak politik, hak budaya, dan hak ekonomi masyarakat. 3. Menolak dengan tegas penempatan warga transmigrasi baru dari luar Kalimantan Tengah secara umum sebagai bentuk konkret untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak berdasarkan warisan budaya yang luhur yang dijamin dan dilindungi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk menciptakan suatu keadaan yang aman, harmonis, sejahtera, berkeadilan sosial, maka pemerintah pusat harus lebih memprioritaskan pemerataan bagi masyarakat Dayak di segala bidang. Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan bagi masyarakat pribumi sebagai penghuni bumi Tambun Bungai. 4. Menuntut pemerintah pusat, lembaga-lembaga tinggi negara yang terkait agar pengalokasian dana atau pembagian keuangan negara didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan pembangunan daerah yang belum tersentuh pembangunan, dan menuntut pemerintah pusat untuk memberikan otonomi khusus kepada Kalimantan, termasuk memberikan kewenangan dalam pengelolaan terbatas. 5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi dan intensifikasi kawasan transmigrasi yang mubazir dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan penyangga pusat di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas secara terpadu. 6. Menuntut adanya transparansi pelaksanaan program Putestet dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat Dayak sebagai tenaga pengawas, tenaga lapangan, tenaga teknis, dan tenaga ahli dalam program strategis nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini agar meyakinkan masyarakat Dayak bahwa negara hadir dan program telah berjalan sangat baik serta mampu memberdayakan, mensejahterakan, dan terkonsentrasi dalam menyiapkan lahan, perbaikan sarana dan penyiapan petani untuk kekurangan. Untuk kekurangan petani, kami mendesak tidak perlu didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Tengah melalui program transmigrasi. Selanjutnya, untuk konsep food estate atau resource estate diharapkan untuk tidak membuka lahan pertanian baru. Palangkaraya, 31 Agustus 2020. Koordinator aksi Yusuf Proneum Diluke. Juru bicara aksi Ingkit Jaber. Terima kasih, Pak. Minum dulu, Pak. Haus. Ya. Jadi kita minta kalau ada yang menusuk
Keluarkan. Jadi kami akan menyampaikan pernyataan sikap dan rekomendasi kami ini, Pak. Dan kami minta untuk diterima dan diperjuangkan sampai ke pemerintah pusat, Pak. Ini ada kemarin pada saat demo Aliansi Dayak Bersatu, demo damai Aliansi Dayak Bersatu pertama kali di DPRD itu ada sekitar 8 orang atau 7 orang, Pak, yang menerima kita. Dan mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi kita dan pernyataan sikap kita kepada Ketua DPRD Kalimantan Tengah. Ada 6 orang yang terima. Yang saat itu dipimpin Bapak Reinhard Atunarang. Dan rencananya akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan kepada pemerintah pusat. Ternyata tidak dilakukan, Pak. Apa yang terjadi? Atas perkenan Tuhan dan perkenan leluhur kami, 6 sampai 7 orang dari mereka tidak terpilih lagi sebagai anggota DPRD, Pak. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup! Dan di sini waktu pertama kali kami diterima oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Habib Said Ismail, Pak, dan mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti aspirasi kami. Semoga Tuhan beserta di Bapak Wakil Gubernur, apabila dia ingkar, Tuhan dan leluhur kami akan menghukum dia, Pak. Apapun itu yang terjadi. Dan begitu juga dan pemimpin daerah kita ini, apabila tidak memperjuangkan aspirasi kami, siapapun gubernurnya, kami untuk yang ketiga kali aksi kami akan menduduki kantor. Kami yang berdua. Tolak aspirasi. Terima kasih, Pak. Begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih lanjut akan kita serahkan pernyataan sikap kita ini. Cek. Minta tanda terimanya Bang Ingin. Tanda terima dari pihak eksekutif Kalimantan Tengah. Dalam hal ini diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah. Pernyataan sikap dan tuntutan Aliansi Dayak Bersatu pada hari ini. Tahun kemarin Wakil Gubernur ini, Kepala Dinas makin mundur ke belakang aja kita ini. Kapan Gubernur menerima kita? Tapi meskipun bukan Gubernur yang menerima, kami berharap beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ada Pak Gubernur mengundang Aliansi Dayak Bersatu untuk audiensi di kantor Gubernur. Itu harapan kami. Ya, apabila sampai tahun ini tidak ada jawaban, tidak ada diakomodir sama sekali tuntutan kami, maka seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ingkit tadi, tahun depan salah pemilihan gubernur, siapapun gubernurnya, kami akan menduduki kantor Gubernur Kalimantan atau kami akan duduki lahan transmigran yang disiap oleh pemerintah itu. Bersama dengan masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya rumah, kami akan duduki. Kami akan duduki. Kekuatan Dayak ini semakin hari semakin menginting bagi bola salju, Bapak Ibu. Semakin hari semakin besar apabila ini terus dibiarkan saja. Apabila tidak ada jawaban dari pemerintah. Terima kasih. Silakan Pak Kadis untuk menanggapi yang sudah disampaikan oleh Jubir tadi. Waktu kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengar Kajubata. Yang pertama tentu saya menyampaikan program Bapak Gubernur ya, karena memang beliau berada di luar kota sehingga tidak bisa menerima Bapak Ibu yang bergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu, dan menugaskan kami, saya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Pak Agus Pramono. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau juga tetap mengikuti agenda ini walaupun tidak di Palangkaraya. Yang kedua, kami sudah mendengar tadi secara lengkap, baik secara orasi maupun secara tertulis sudah disampaikan dan sudah kami terima semua aspirasi yang telah dihimpun melalui Aliansi Dayak Bersatu. Tentunya ini akan kami
laporkan kepada Bapak Gubernur secara lengkap dan tentunya nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut terkait dengan pembangunan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu kita berharap agar program-program yang ke depan ini dan tetap sejalan, kalau melihat tadi isi orasi betul-betul sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Barangkali terkait dengan food estate, pelaksanaan food estate, Bapak Gubernur berpesan agar kepada kita semua bersiap untuk mengikuti berbagai macam program-program pelatihan nanti yang dimulai dari tahun 2021 tahun depan. Saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah betul-betul akan memprioritaskan Harus menjadi prioritas, Pak. lokal kita. Saya kira sudah ada pilihan lain ya. Terima kasih, Pak. Harapan begitu. Mari kita bersiap-siap ya. Dan saya kira itu mungkin dari Pak Agus Pramono cukup. Baik, sekali lagi terima kasih atas penyampaian aspirasinya, sudah kami terima dan akan kami sampaikan dengan lengkap ya kepada Bapak Gubernur. Dan setelah ini kiranya kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita menjalankan aktivitas hidup kita. Dan tambahan pesan dari Pak Gubernur di setiap kesempatan, mari kita secara maksimal mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan 4M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan seperti ini. Oleh sebab itu ya, acara kita hari ini kita maklumi, namun setelah ini mari kita membubarkan diri dengan tertib dan kita tetap menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.